saya Syafina Zara. Di sini kita akan membahas bab 3 Superlab teman-teman. Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, seperti biasa, kalian mendownload file yang terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya sudah membuat atau sudah membuka filenya pada Superlab 3. Nah, di sini tuh ada beberapa topik-topiknya ya teman-teman dan instruksi untuk kita mengerjakan. Nah, di sini tuh yang part 1 basic configuration. Nah, di sini kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka. Ini kita masuk ke CLI, kita ketikkan enable conf t, lalu di sini kita ketikkan host, kita ketikkan dengan nama sw1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman, seperti ini. Sudah kita enter. Nah, lalu kita juga akan mengganti host namanya di router 2 ya teman-teman. Kita masuk, kita ketikkan enable conf t, kita ketikkan host htr strip 2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita juga ke switch 2, enable conf t, sini kita ketikkan host sw2 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman. Nah, lalu kita juga ke switch 3 nya, kita buka switch 3, kita masuk ke CLI, sini kita ketikkan enable conf t, lalu di sini kita ketikkan host sw3 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman. Nah, lalu kita juga ke router 4 nya, kita buka, sini kita masuk menggunakan enable conf t, sini kita ketikkan host rtr strip 4 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid juga ya teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita coba pergi ke router satunya, kita buka, kita menggunakan enable conf t, sini kita ketikkan hostnya rtr strip 1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman, sid seperti ini. Kita enter, lalu kita juga pergi ke switch 6 nya, kita buka, kita masuk menggunakan enable conf t, sini kita ketikkan host sw6 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid, lalu kita coba ke switch 5 nya, kita buka, enable conf t host sw5 ya teman-teman, seperti ini. sw5 seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman. Nah, lalu kita juga ke switch 4 nya, kita buka, menggunakan enable conf t, di sini kita ketikkan host sw4 ya teman-teman. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita ke router 3, kita buka, ini kita enter, menggunakan enable conf t, sini kita ganti menjadi rtr min 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan enable secret sid ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kita langsung saja lanjut ke part 2 nya. Nah, kita langsung saja ke part 2 nya. Pertama kita buka switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita masuk kepada interface rank fa,
0/1 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan switchboard mode akses ya teman-teman. Jika sudah kita ketikkan switchboard akses VLAN 1 ya teman-teman. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan spapo. Kita enter. Nah, lalu kita exit. Nah, selanjutnya di sini tuh kita disuruh menerangkan melewati router 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu interface mana yang melewati router 2. Nah, ternyata itu interface FA0/4 ya teman. Kita buka. Di sini kita masuk kepada interface FA04 terlebih dahulu. /4 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan switchboard mode terang seperti ini. Kita enter. Di sini kita ketikkan lagi switchboard terang lalu VLAN 1 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada router 2 nya terlebih dahulu. Sini kita aktifkan portnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA 0/0 terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Di sini kita memasuki interface FA 0/0.1 ya teman-teman, seperti ini untuk VLAN satunya. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan encapsulation don't want you ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu jika sudah, kita akan memasukkan IP-nya 192.168.1.1 untuk subnet masnya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah IP-nya. Tapi kita itu memakai IP dari setiap VLAN-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita akan melihat pada servernya. Kita buka desktop, IP configuration. Nah, di sini kita akan mengisi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita isi 192.168.1.2 ya teman-teman, seperti ini subnet masknya. Nah, lalu untuk gateway-nya kita pakai yang 192.168.1.1. Nah, untuk DNS servernya kita memakainya 1.2 ya teman-teman. Kita ganti 192.168.1.2 ya teman-teman, seperti ini. Sudah, kita bisa keluar. Nah, selanjutnya kita juga pasang IP pada web servernya teman-teman. Kita buka web desktop, lalu IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.1.3. Kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk subnet masknya, lalu untuk defaultnya sama ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS-nya juga sama, yaitu 1.2. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita juga akan memasang IP pada web atau email servernya ya teman-teman. Kita buka IP configuration. Nah, untuk email server kita pakai yang 192.168.1.4 yang IP ini ya teman-teman. Lalu subnet masknya dan default gateway-nya sama, .1. Nah, untuk DNS-nya kita memakai yang 1.2 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita itu disuruh mencoba ping ya teman-teman. Kita coba kirimkan dari DNS server ke web server. Nah, ini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Kita selanjutnya akan mencoba juga dari web server ke email ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah berstatus successful. Nah, selanjutnya kita lanjut ke part 3-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke part 3-nya. Kita langsung saja buka pada switch 2-nya. Kita masuk menggunakan enable passwordnya SID.
kita ketikkan conf t. Nah, di sini kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN buat terlebih dahulu. Kita namakan dengan VLAN duet teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita enter, kita juga akan membuatnya VLAN 3. Untuk namanya juga sama, yaitu VLAN 3. Kita juga akan membuatnya VLAN 4-nya. Kita enter, lalu di sini juga namanya VLAN 4 ya teman-teman, seperti ini kita enter. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu saja. Kita exit, lalu di sini kita memasukkan interface fa0/2 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan switchport mode access. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan switchport access VLAN 2 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan SPA ya teman-teman, kita enter. Nah, lalu di sini kita exit. Kita akan memasukkan interface range FA0/3 sampai 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan interface FA0/3 sampai 4 ya teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa, maaf ini kurang RA, FA0/3 sampai 4 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWM A, kita enter. Kita ketikkan lagi SWA VLAN 3 ya teman-teman, seperti ini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini kita juga akan memasukkan interface untuk VLAN 4-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan interface range FA0/5 sampai 6 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA dan lalu di sini kita juga ketikkan SWA VLAN 4-nya. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman. Kita enter. Untuk selanjutnya di sini kita disuruh menerangkan semua VLAN-nya melewati interface FA0/1 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk menggunakan interface FA0/1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMT, kita enter. Kita juga ketikkan SWT allow VLAN 2 sampai 4 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu selanjutnya kita juga disuruh mengonfigurasi pada access point-nya teman-teman. Kita buka config. Lalu di sini kita ke part 1. Nah, untuk SSID-nya kita disuruh menggunakan sekolahan akademi ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk ininya kita pakai yang WPA2. Untuk passwordnya kita disuruh, nah di sini kita disuruh menggunakan password 1 sampai 8 ya teman-teman. Kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini. Nah, lalu ini sudah, kita bisa ini. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi pada smartphone-nya. Kita buka pada smartphone 0-nya, kita ke desktop, maaf, ke config. Lalu di sini kita pilih yang wireless. Nah, untuk SSID-nya kita pakai yang sama ya teman-teman. Kita ketikkan sekolahan akademi ya teman-teman, seperti ini. Untuk ini juga sama, kita pakai yang ini. Selanjutnya untuk passwordnya sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa cek. Nah, setelah itu kalian nunggu muncul ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalian konfigurasinya sama seperti smartphone 0 ya teman-teman. Smartphone 1 sampai smartphone 2-nya. Ini sampai keluar muncul kabel seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi pada router 4-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk menggunakan enable SID conf t. Dan di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk interface-nya. Kita menggunakan interface FA0/3
Maaf, interface FA1/0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan no shutdown ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat subnet interface-nya. Di sini kita katakan interface FA1/0 titik 3 ya teman-teman. Maaf, titik 2 terlebih dahulu. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan encapsulation down1q2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan IP-nya, kita ketikkan IP address-nya yaitu yang 192.168.2.1 ya teman-teman. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita keluar atau exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki interface yang untuk VLAN 3-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan interface FA1/0.3 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan encapsulation down1q3 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan IP-nya yang 192.168.3.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita exit. Kita juga akan memasukkan interface yang untuk VLAN 4-nya. Kita ketikkan interface FA1/0.4 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation down1q4-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita juga akan memasuki IP-nya. Nah, yang untuk IP-nya itu yang 4.1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi DHCP-nya melewati switch 4 ya teman-teman. Maaf, router 4. Kita buka router 4-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya teman-teman. Sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan IP DHCP full ya teman-teman, full VLAN 2-nya seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita masukkan netmasknya. Kita masukkan yang 192.168.2.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu untuk defaultnya kita pakai yang 192.168.2.1. Kita enter. Untuk DNS-nya kita pakai yang 192.168.1.2 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita exit. Nah, lalu kita akan konfigurasi sampai VLAN 4 ya teman-teman. Ini sudah sampai VLAN 4-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan di sini kita disuruh mengonfigurasi IP DHCP excluded-nya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP excluded 192.168.2.1 seperti ini. Sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga akan memasuki ini yang 3, lalu yang 4-nya ya teman-teman, seperti ini.
kita enter. Nah, lalu kita bisa cek pada PC 8, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita ke DHCP, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Nah, lalu saya juga akan mencoba pada PC 10-nya. Kita buka desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ini juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, lalu kita juga coba di smartphone-nya, ke desktop, IP configuration, kita tunggu. Ini juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping terlebih dahulu. Kita coba dari smartphone 0 ke PC 8. Ini kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, saya juga akan mencoba lagi dari PC 8 ke PC 10 ya teman-teman. Ini violet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan ke part 4-nya teman-teman. Di sini kita disuruh mengonfigurasi VLAN-nya pada switch 3 ya teman-teman. Kita buka dulu pada switch 3-nya. Sini kita masuk menggunakan enable SID conf T. Lalu di sini kita akan membuat VLAN yang terlebih dahulu. Kita buat VLAN 5 sampai 7 ya teman-teman. Kita ketikkan VLAN 5, name VLAN 5. Selanjutnya kita membuatnya VLAN 6, name VLAN 6. Selanjutnya VLAN 7. Untuk namanya sama ya teman-teman, VLAN 7. Seperti ini, kita enter. Lalu selanjutnya kita exit ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetik atau membuat VLAN-nya, kalian ketikkan ini interface rank FA04/5, terus SWMA SWA VLAN 5, terus papo ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kalian exit terlebih dahulu. Lalu di sini kalian juga ketikkan interface rank FA02/0/2-3, terus SWMA, terus sama, tapi ini VLAN 6 ya teman-teman. Lalu kalian juga ketikkan spapo. Nah, setelah itu kalian exit lagi. Setelah itu kalian memasukkan interface rank FA0/6-7, lalu SWMA SWA VLAN 7 dan spapo ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalian bisa cek dengan to show VLAN brief ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat sudah ada VLAN 5, 6, dan 7-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengaktifkan interface-nya ya teman-teman. Kita buka router 4. Nah, di sini kita masuk. Kita akan menyalakan yang interface FA0/0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita enter. Nah, lalu di sini kita akan membuat subnet masknya ya teman-teman, atau sub interface-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita exit, lalu di sini kita akan membuat yang interface FA0/0.5 terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation round 1Q5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan IP-nya yang 192.168.5.1 untuk syarat masnya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit. Dan di sini kita juga akan membuat yang interface VLAN 6-nya. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan IP-nya. Kita masuki ini encapsulation dengan Q6 terlebih dahulu. Lalu disitu kita akan memasukkan IP-nya. Kita 5-nya ganti menjadi 6 ya teman-teman. Ini kita enter, kita exit. Lalu kita juga akan memasukkan yang titik 7-nya. Kita ketikkan encapsulation from 1Q 7. Kita enter.
Lalu di sini kita masukkan IP-nya yang titik 7 ya teman-teman. Seperti ini. Kita bisa enter. Lalu kita exit ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP-nya teman-teman. Sebelum itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 5 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan netmasknya yang 192.168.5.0 untuk subnet masknya 255.255. Nah, titik 255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Untuk default gateway-nya kita pakai yang 192.168.5.1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita akan memasukkan DNS-nya yang 192.168.1.2 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter ya teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita exit. Kita juga akan memasukkan yang VLAN 6-nya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga kita akan konfigurasi IP DHCP exclude-nya teman-teman. Sehingga kita maaf. Dan sini kita ketikkan IP DHCP exclude-nya teman-teman, seperti ini. Seperti ini. Jika sudah, kita masukkan IP 192.168.5.1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita juga akan memasuki yang 6.1. Nah, di sini juga kita akan menambahkan yang 7.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba cek di PC 15-nya. Kita cek, kita ke desktop, IP configuration, DHCP, kita tunggu. Ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, lalu kita juga coba di PC 12-nya. Kita ke desktop, IP configuration, DHCP, kita tunggu. Ini juga sudah ada. Nah, lalu saya juga akan mencoba pada PC 16-nya. Kita coba cek. Ini juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 15 ke 16 ya teman-teman. Kita tunggu. Ini violet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke part 5 nya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke part 5 nya, yaitu di sini kita akan membuat VLAN pada switch 6 ya teman-teman. Nah, di sini itu ada VLAN 8, 9, 10 dan 11 nya ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Di sini kita buka switch 6 terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan enable SID, lalu kita ketikkan config. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 8. Kita akan berikan nama name VLAN 8 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga akan membuat yang VLAN 9. Kita namai juga dengan VLAN 9. Kita juga akan membuatnya VLAN 10. Kita namai juga dengan VLAN 10. Juga membuat yang VLAN 11-nya. Nah, ini sudah.
Nah, lalu di sini kita akan memasukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketikkan interface FA 0/9 sampai 10 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan SWMA, enter. Lalu di sini juga kita ketikkan SWA VLAN 8 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman. Lalu kita juga akan memasukkan yang untuk VLAN 9-nya. Kita ketikkan interface RA FA 0/7 sampai 8. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita enter. Lalu di sini juga kita ketikkan SWA VLAN 9 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan SPA ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan membuat yang untuk VLAN 10-nya teman-teman. Kita masuki interface rank FA 0/5 sampai 6 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA, kita ketikkan lagi SWA VLAN 10-nya, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan spapo ya teman-teman. Lalu kita exit. Kita juga akan memasukkan yang interface buat VLAN 11-nya. Kita ketikkan SWA RA FA 0/3 sampai 4 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA SWA VLAN 11 ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga kita akan menerangkan VLAN-nya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan SWMT. Kita juga ketikkan SWT all VLAN 8 sampai 11 ya teman-teman, seperti ini. Kita kasih spasi, kita enter. Nah, lalu kita juga akan membuatnya pada switch 5 ya teman-teman. Di sini untuk switch 5 itu ada VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat di sini, kita masuk menggunakan enable SID conf t. Nah, lalu di sini kita akan membuatnya VLAN 11 terlebih dahulu. Kita berikan name VLAN 11. Untuk selanjutnya yang VLAN 12, beri name 12. Untuk yang 13 nya juga kita ketikkan nama VLAN 13 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu kita exit ya teman-teman. Nah, lalu kita akan memasukkan interface-nya. Di sini kita akan masukkan interface rank FA 0/7 sampai 8 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWA VLAN 11 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini juga kita akan memasukkan yang untuk VLAN 12 nya ya teman-teman. Sini kita menggunakan interface rank FA 0/5 sampai 6 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWA VLAN 12-nya. Maaf ribet. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita juga akan memasukkan untuk yang VLAN 13-nya. Kita ketikkan interface RA FA 0/3 sampai 4 seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan SWMA, kita enter ya teman-teman. Kita ketikkan SWA VLAN 13-nya, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan spapo ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu di sini juga kita akan menerangkan semua VLAN ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan menerangkan lewat yang interface FA 01/1
1 sampai 2 ya teman-teman, kita ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan SWMA, kita ketikkan juga maaf kita salah, kita ketikkan SWMT, kita enter, lalu sini kita ketikkan SWMT, kita enter, lalu di sini kita ketikkan juga SWT all VLAN 11 sampai 13 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita juga lanjut konfigurasi pada switch 4. Nah, untuk switch 4 itu sini kita akan membuat VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman. Kita masuk dulu. Nah, kalian lihat saja, saya akan mempercepat videonya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menerangkan semua VLAN-nya ya teman-teman. Sini kita ketikkan, kita masuk dulu kepada interface rank FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan SWMT, lalu sini kita ketikkan lagi SWT all VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Selanjutnya kita coba akan mengkonfigurasi pada router 3-nya ya teman-teman. Kita buka router 3-nya, kita masuk menggunakan enable SID conf t. Setelah itu kita akan kita akan memasuki interface-nya lebih dahulu agar mengaktifkannya. Interface FA lalu/0, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita ketikkan, kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan interface FA 0/0.8 teman-teman, itu untuk membuat sub interface-nya. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation down 1Q 8 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita masukkan IP-nya yang 192.168.8.1. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa exit ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat 8 sampai 13 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi dari 8 sampai 13 ya teman-teman. Dan di sini selanjutnya kita disuruh untuk membuat IP DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP full ya teman-teman. IP DHCP full VLAN 8-nya seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan netmasknya yang 192.168.8.1. Setelah itu untuk titik 0, netmasknya 255.255.255.0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita akan membuat default gateway-nya yang 192.168.8.1. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita masuki interface DNS-nya yang 192.168.1.2 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit. Nah, di sini saya akan membuat dari VLAN 8 sampai 13-nya lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi dari VLAN 8 sampai VLAN 13-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk IP excluded-nya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP DHCP excluded yang 192.168.8.1. Kita bisa enter, lalu kita juga akan
membuat yang tik 9. Untuk selanjutnya yang 10, lalu 11, lalu 12. Nah, selanjutnya yang terakhir 13 ya teman-teman. Seperti ini, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek IP-nya. Kita ke VLAN 8, yaitu ke PC 28-nya. Kita buka desktop, IP configuration. Kita klik yang DHCP, kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba di VLAN 9 pada PC 20. Kita ke desktop, IP configuration, ke DHCP, kita tunggu. Ini juga sudah ada. Selanjutnya kita ke PC 24-nya. Kita buka desktop. Kita tunggu. Ini juga sudah ada. Kita ke PC 26. Desktop, IP configuration, DHCP. Kita tunggu. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke PC 3-nya. Kita ke DHCP. Nah, ini juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke PC 0. Desktop, IP configuration, DHCP. Ini juga sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba ping, kita delete. Kita akan mencoba dari PC 28 ke PC 20 ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita oke. Ini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke part 6 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke yang part 6 ya teman-teman. Kita buka switch 4-nya. Dan sini kita masuk enable SID T teman-teman. Untuk part 6 itu kita disuruh konfigurasi rapid PVST teman-teman di switch 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada switch 4 terlebih dahulu. Sebelum itu kita ketikkan, setelah itu kita ketikkan spanning strip 3, lalu di sini kita ketikkan mode rapid strip PVST teman-teman, seperti ini. Sebelum itu kita copy terlebih dahulu. Sini saya akan copy. Setelah itu kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan konfigurasi pada switch 5 dan 6 nya ya teman-teman. Kita buka switch 6, kita masuk SID conf T, lalu sini kita paste, kita enter. Lalu kita ke switch 5, masuk menggunakan enable SID, lalu conf T teman-teman. Nah, lalu sudah kita paste, kita enter ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi lagi pada switch 4-nya. Sini kita ketikkan lagi yang spanning strip 3, lalu di sini kita ketikkan VLAN 1 sampai 8 sampai 13 ya teman, seperti ini. Ya sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa cek dengan to show spanning strip 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, kita coba cek. Untuk VLAN 1 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11, 12, sampai 13 nya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke part 7 ya teman-teman. Nah, lalu kita langsung aja lanjut ke part 7 nya. Pertama-tama kita buka pada router 1 terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan enable, lalu SID, lalu sini di sini kita ketikkan conf T,
Nah, di sini kita akan memasukkan interface SE0 AF3/0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter, lalu di sini kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.1 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan subnet masknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita juga akan memasukkan interface yang SE2/0 nya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface SE2/0 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita masukkan IP-nya yang 10.10.10.9 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, untuk subnet masknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown, seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga akan konfigurasi pada router 2 nya. Kita enter, masuk dengan enable SID config. Dan sini kita akan memasukkan interface SE2/0 terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, lalu kita ketikkan IP addressnya yang 10.10.10.2 teman-teman. Untuk subnetnya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita akan memasuki interface yang kita exit terlebih dahulu. Kita akan memasuki interface yang SE3/0. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita ketikkan IP addressnya yang 10.10.10.5. Untuk subnet masknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter, kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi pada router 4 nya. Kita buka router 4, kita masuk menggunakan enable SID lalu config. Nah, di sini kita akan memasuki interface yang 3/0. Itu kita bisa enter, di sini kita ketikkan IP addressnya yang 10.10.10.6. Lalu netmasknya 255.255.255.252 teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu di sini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita akan memasuki interface yang SE0/2. Kita ketikkan SE2/0. Kita ketikkan interface SE2/0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan IP-nya yang 10.10.10.13 ya teman-teman. Setelah itu untuk netmasknya sama seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, lalu kita coba akan konfigurasi pada router 3 nya ya teman-teman. Kita masuk dengan enable SID lalu config. Nah, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu interface yang SE3/0 ya teman-teman. Kita ketikkan SE3/0 terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP-nya yang 10.10.10.14 ya teman-teman. Setelah itu netmasknya 255.255.255.252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba akan exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki interface yang SE2/0. Kita ketikkan interface SE2/0 terlebih dahulu, lalu kita akan memasukkan IP-nya yang 10.10.10.10. Lalu untuk netmasknya 255.255.255
5,252 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu di sini kita ketikkan 1 ya teman-teman, lalu kita exit. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan konektivitas ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba kirimkan paket dari router 2 ke router 1. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Saya selanjutnya akan mencoba lagi dari router 3 ke router 4 ya teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sini juga hasilnya sudah successful. Nah, selanjutnya kita ke part 8 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke part 8 ya teman-teman, yaitu kita akan konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada router 1 terlebih dahulu. Kita enter terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Jadi sudah kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan netnya, yaitu yang 10.10.10.0, lalu kita ketikkan 0.0.0.3. Dan setelah itu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu di sini juga kita akan konfigurasi yang 10.10.8 ya teman-teman. Kita konfigurasikan. Sudah kita bisa enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi pada router 2-nya. Kita konfigurasi pada router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan netnya, yaitu yang 10.10.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.3 ya teman-teman. Nah, sini kita ketikkan areanya area 0. Nah, setelah itu kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi yang untuk Nah, lalu di sini kita ketikkan yang net 10.10.10.5, lalu untuk areanya 0.0.0.3. Untuk areanya area 0 teman-teman, ini wildcardnya tadi seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kita selanjutnya akan konfigurasi yang mengarah ke switch 1 ya teman-teman. Kita ketikkan yang 192.168.1.0, lalu wildcardnya 0.0.0.25 ya teman-teman, 255. Untuk areanya tetap area 0 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan konfigurasinya pada router 4. Kita buka, kita enter, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF satunya ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan yang 10.10.10.4. Untuk wildcardnya 0.0.0.3. Untuk areanya area 0 ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi yang net. Lalu di sini juga kita ketikkan yang net yang 10.10.12 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita juga akan ketikkan yang untuk VLAN-nya ya teman-teman. Kita ketikkan yang net 192.168.0.2.0, lalu untuk wildcardnya 0.0.0.255. Untuk areanya area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Misalnya kita juga akan membuat 2 sampai 97 ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router 3-nya ya teman-teman. Kita buka. Sini kita masuk terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini kita enter. Lalu di sini kita masukkan netnya yang 10.10.10.12. Lalu untuk wildcardnya 0.0.0.3 ya teman-teman. Untuk areanya area 0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini juga kita akan memasuki yang 10.10.8 ya teman-teman. Kita ketikkan net yang 10.10. Lalu di sini kita juga akan memasuki yang net 10.10.8 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Lalu di sini juga kita akan memasukkan yang untuk VLAN-nya ya teman-teman. Nah, ini kita akan memasuki yang VLAN-nya. Kita ketikkan net 192.168.8.0, lalu wildcard-nya 0.0.0.255 ya teman-teman. Untuk areanya area 0 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita juga buat yang VLAN 9, kita buat sampai VLAN 13 ya teman-teman. 10, kita ketikkan yang VLAN 11, 12, dan yang terakhir 13 ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Nah, lalu di sini kita akan cek dengan tool show IP OSPF naik ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita juga cek lagi dengan tool show IP root. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat untuk yang itu sudah ada yang 10.0, 10.4, 10.8. Maaf, yang 10.0 dan 10.4 ya teman-teman, dan yang 192.168.1.0 sampai yang VLAN 2 dan 13 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba ping. Kita coba ping dari, kita dilihat terlebih dahulu. Kita coba ping dari smartphone ke PC 28 ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke part 9-nya. Nah, selanjutnya kita ke part 9 ya teman-teman, itu konfigurasi DNS dan web server. Kita buka terlebih dahulu untuk DNS-nya. Kita buka. Kita ke config. Kita ke service. Lalu kita ke DNS. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu. Nanti untuk tipenya record ya teman-teman di sini untuk tulisannya. Nah, untuk tulisannya itu akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Akademi.sekolahan.id. Nah, untuk IP address-nya itu 1.3 ya teman-teman, yang ini. Kita isi 192.168.1.3 seperti ini, maaf, titik 3. Selanjutnya kita add ya teman-teman. Nah, lalu kita juga akan membuat yang sinem. Untuk tipenya kita pilih yang sinem. Untuk namanya www.akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk host name-nya itu kita akan membuat yang akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini ada kekurangan huruf seperti ini. Nah, lalu kita add. Lalu kita juga akan membuat yang mail. Kita pilih yang record. Nah, di sini kita ketikkan mail.akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ininya. Nah, lalu untuk addressnya kita isi dengan 192.168.1.4 ya teman-teman, seperti ini sesuai sama ininya. Lalu jika sudah, kita add. Nah, lalu kita juga akan membuat yang untuk Google-nya. Kita pilih
tabnya yang username, lalu untuk namanya www.google.com ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu untuk hostname-nya juga google.com ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu jika sudah kita bisa add, lalu jika sudah kita ke web servernya terlebih dahulu, kita ke service, kita ke http ya teman-teman. Nah, lalu kalian pastikan ini on semua, kita ke index.html, lalu kita pilih edit. Nah, untuk paket tracernya kita ganti menjadi welcome to Academy sekolahan IT ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu ini saya akan copy terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita hapus yang ini. Lalu kita pastekan ya teman-teman, seperti ini. Lalu jika sudah kita save, nah lalu kita pilih yes ya teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita coba akan mencoba kirim paket lagi dari DNS ke PC 8 ya teman-teman. Nah, ini sudah berstatus successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping pada PC 8. Kita ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping www.academy.sekolahan.id teman-teman, kita enter. Ini sudah TTL, kita coba lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah berstatus TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba cek lagi pada PC 20. Lalu kita coba buka web browser. Kita ketikkan academy.sekolahan.id ya teman-teman. Kita pilih yang go. Nah, di sini sudah ada tulisan welcome to Academy Sekolahan IT ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut ke yang part 10-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke part 10 ya teman-teman, yaitu kita akan membuat email terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka email servernya. Lalu kita ke service. Nah, di sini kita pencet yang email. Nah, di sini kita pastikan semua. Untuk name-nya kita ketikkan academy.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita pilih yang set terlebih dahulu. Nah, lalu untuk usernya kita pilih yang user 1. Untuk passwordnya kita 123 ya teman-teman. Selanjutnya kita pencet tanda plus ini. Selanjutnya kita juga akan membuat yang user 2. Nah, untuk passwordnya itu 456 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita pencet tanda plus lagi. Nah, lalu jika sudah, kita akan mengkonfigurasinya pada PC 1 ya teman-teman. Kita ke PC 1 terlebih dahulu. Kita buka. Lalu kita ke desktop, kita pilih yang email, kita tunggu. Nah, untuk username-nya kita pilih yang user 1 seperti ini. Nah, untuk email address-nya user 1 gmail mail dot academy.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu untuk incomingnya kita pakai yang mail academy.sekolahan.id ya teman-teman. Nah, untuk outnya juga sama seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan user 1 untuk name-nya, lalu passwordnya 123. Nah, lalu kita bisa save.
Nah, lalu selanjutnya kita coba ke PC2-nya. Kita ke desktop, kita ke configuration, kita ke DHCP terlebih dahulu. Sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke email. Nah, lalu di sini kita pakai user 2. Nah, untuk email address-nya kita ketikkan user 2 mail akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, untuk infonya sama, yaitu mail.akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk username-nya juga kita ketikkan user 2. Untuk passwordnya 456 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita save. Nah, selanjutnya kita akan coba kirimkan pesan. Kita ke compose. Nah, di sini yang tertuju itu user 1. Terus kita ketikkan akademi.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Di sini kita akan ketikkan connect seperti ini. Lalu kita ketikkan halo. Lalu kita ketik set ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita coba ke PC satunya lagi. Kita ke email. Nah, selanjutnya kita ke receive. Kita tunggu. Nah, nanti setelah itu kalian pencet device. Nih, di sini akan keluar ya teman-teman. Nah, untuk membalasnya kita pilih itu kita. Nah, di sini Nah, di sini kita akan reply balasannya teman-teman. Kita ketikkan hi. Nah, untuk mailnya kita hapus sampai akademi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah kita send, kita coba cek divisi 2-nya. Nah, kita lalu ke receive. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada balasannya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Kita coba cek lagi. Di sini kita reply. Kita ketikkan hi. Nah, untuk mailnya kita ini teman-teman hapus. Setelah itu kita send. Jika sudah, kita coba cek pada persituannya. Kita coba reset ya teman-teman. Dan di sini sudah ada yang baru ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu konfigurasi access list. Nah, untuk materi yang terakhir itu kita akan memblokir web server dan email server ya teman-teman. Nah, untuk memblokir itu pada router 2-nya. Kita buka router 2-nya terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan enable SID lalu config. Di sini kita ketikkan dengan perintah access replace 102 deny IP 192.168.2 maaf titik 2 titik 0. Lalu untuk wildcardnya 0.0.0 titik 255. Terus kita ketikkan hostnya. Untuk hostnya 192.168.1.3 ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita bisa enter. Lalu di sini kita juga akan memblokir yang 4 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter juga. Nah, di sini kita akan memasuki interface FA 0/0
Kita memasuki interface FA 0/0.1. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita ketikkan IP access min group, lalu kita ketikkan 102 out ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, setelah itu kita juga akan ketikkan dengan perintah, kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita ketikkan access min list 102 permit ani ya teman-teman, seperti ini. Sebelumnya kita kasih tulisan IP terlebih dahulu ya teman-teman, enter. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping di PC 15 ya teman-teman. Untuk buka PC 15 nya terlebih dahulu, lalu kita ke command prompt. Sini kita ping yaitu academy.sekolahan.id ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita tl. Nah, selanjutnya kita akan coba web servernya, kita tunggu. Selanjutnya kita ketikkan www.academy.sekolahan.id ya teman-teman. Setelah itu kita ketik group. Nah, di sini sudah ada tulisan welcome to Academy Sekolahan ID ya teman-teman. Nah, kita coba ping pada smartphone. Kita ke command prompt, kita ping 192.168.1 enter. Nah, ini THU ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan coba web servernya, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita ketikkan www.academy.sekolahan.id ya teman-teman, seperti ini. Sambil kita go, kita tunggu. Nah, ini tuh tidak muncul apa-apa dan tadi pingnya itu tidak bisa karena kita sudah blokir ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tulisan request. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada tulisan request timeout atau tidak bisa karena memang sudah kita blokir ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek resultnya itu, ini conversionnya itu hanya 96. Nah, selanjutnya kita cek result dan kita ke assessment. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk konfigurasi teknik itu disilang karena tidak masuk ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.